Tepuknya. Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya hanya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, atau bercerita seperti itu. Kalau di live ngecaprak seperti itu ya. Ya, walaupun bukan live ya kita ngecaprak. Ini karena sinyal masih kurang bagus, jadi saya off dulu untuk live-nya. Saya lebih banyak di offline-nya ya daripada di live seperti itu. Karena kan kalau live itu harus betul-betul sinyalnya bagus. Karena kalau pas kita menyampaikan sesuatu yang misalnya sesuatu itu ketika terpotong ya, di situ akan menjadikan sebuah masalah, padahal gara-gara sinyalnya tidak lancar. Jadi seolah-olah kita sedang menyampaikan sesuatu yang negatif, padahal sebetulnya positif. Hanya gara-gara terpotong seperti itu. Nah maka disinilah kita kalau live itu betul-betul harus sinyalnya lancar seperti itu. Apalagi kalau pembahasan, kalau kajian itu lebih-lebih ya. Karena ketika kajian agama, kemudian ada hal yang sekiranya sensitif, ya seolah-olah menista agama dan lain sebagainya. Namun sebetulnya tidak menista, hanya gara-gara sinyalnya yang kurang bagus, kemudian ada keterangan yang terpotong, sehingga jadi seolah-olah video itu sedang menyampaikan negatif seperti itu. Nah maka untuk live saya off dulu sampai menunggu betul-betul wifi-nya bagus, karena sedang diperbaiki seperti itu. Saudaraku, seperti biasa kita di akhir zaman kan pembahasannya ya tentang akhir zaman ya, tentang keadaan di zaman sekarang, tentang lika-liku hidup, dan juga tentang maraknya fitnah dajjal, maraknya orang-orang yang bermaksiat, merajalela, orang-orang yang ilmunya tinggi ya, namun belum menggunakan ilmunya, hanya sedang atau sudah mengantongi ilmunya tapi belum mengamalkan ilmunya seperti itu. Atau kadang ada juga saudaraku orang yang ilmunya tinggi dan juga yang namanya manusia itu kan kadang-kadang ya berbuat salah, kadang-kadang ya lupa gitu kan. Karena sedang khilaf atau sedang lupa kemudian berbuat salah. Namun anehnya ada orang yang berbuat salah tapi tidak paham bahwa dirinya itu sedang berbuat salah. Ya, misalnya gini, ketika menyampaikan sesuatu dan di situ menyinggung orang lain atau provokasi atau istilahnya ya mengadu domba, yang sebetulnya di situ masuk kategori hal yang tidak baik. Tapi orang itu terkadang merasa bahwa apa yang disampaikan itu baik, jadi tidak tahu atau tidak merasa bahwa dirinya sedang berbicara yang tidak baik. Ya seperti saya juga gitu loh, karena saya juga manusia akhir zaman ini. Nah, makanya kita kan harus saling menasehati, saling berbagi ilmu seperti itu ya, biar kita semuanya ini ketika ada salah ada yang mengontrol, kemudian ayo ketika ada kritikan, ketika ada salah kemudian diingatkan oleh saudara, kita harus legowo. Namun ingat,
Kadang ada orang yang bukan mengkritik, bukan mengingatkan, tapi mencaci maki. Ini yang jadi masalah, saudaraku, ya. Bukan memberi peringatan, bukan sedang mengingatkan, bukan sedang menyadarkan, bukan sedang menasehati, namun mencaci maki. Ya. Mencaci maki, akan tetapi orang yang mencaci maki itu kadang rasanya itu sedang menyadarkan. Jadi bahasanya, ini kan saya sedang menyadarkan, itu loh. Padahal mencaci maki. Orang yang dibahas itu, ya, akan justru rasanya tambah emosi, tambah marah, tambah mangkel, ya, karena dicaci maki. Namun orang yang mencaci maki itu tidak merasa sedang mencaci maki. Katanya sedang mengingatkan, menyadarkan, seperti itu. Nah, maka saudaraku, ketika kita berbicara Satrio Piningit, ya kan, Satrio Piningit adalah sosok yang pejuang yang luar biasa, yang juga karena manusia biasa, ya kan, di dalam keterangannya kan Satrio Piningit itu berasal dari orang biasa, seperti itu, dari kalangan biasa, yang jelas tidak lepas dari yang namanya sifat-sifat ya seperti manusia biasa, kadang marah, kadang kesel, kadang merasa ada hal yang membuat dirinya itu gak enak, kan gitu, dan terkadang marah, ya kan, dan terkadang punya kesalahan juga. Nah, seperti itu. Namun nanti ada penasehatnya, ada yang mengingatkan. Nah, Sang Kinasih Satur Piningit ketika diingatkan, ketika dinasehati, di situ sendiko dawuh, ya. Karena Satur Piningit itu bukan orang yang tipenya tipe egois, bukan. Ya. Namun sendiko dawuhnya di sini kan karena ada nasihat, ya. Bukan setiap siapa yang ngomong kemudian diiyakan, bukan. Jadi harus disaring agar perjuangannya ataupun tujuannya, visi misinya betul-betul nanti berhasil, seperti itu. Dan terkadang Satrio Piningit itu juga memiliki masalah, ya. Memiliki masalah. Masalah apa saja? Masalah perjuangan dan lain sebagainya. Maka ketika Sang Kinasih Satrio Piningit itu punya masalah, nah, kemudian Sang Kinasih Satrio Piningit itu lebih banyak diam dan berzikir atau mengingat Sang Kholik, ya, Sang Penciptanya, dan meminta solusi, menanti petunjuk, ya, seperti itu. Apakah Sang Kinasih Satur Piningit itu sering curhat akan permasalahan yang ada? Tentu saja curhatnya itu dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang bertanggung jawab, yang sekiranya bisa menasehati dan juga menyimpan apa yang sudah dicurhatkan. Jadi bukan bercerita atau curhat dengan orang-orang yang ember, itu bukan. Nah, karena Sang Kinasih Satur Piningit itu sangat berhati-hati, saudaraku, sangat berhati-hati, berhubung Sang Kinasih Satur Piningit itu merasa bahwa beliaunya itu memang menjadi orang yang ditugaskan oleh Allah, ya, yang diutus untuk menyampaikan kebaikan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu, dan untuk memperjuangkan rakyat, memperjuangkan warga, agar masyarakat itu betul-betul bisa hidup menikmati nikmat Tuhan yang ada, dan bisa menikmati indahnya atau kemakmurannya negeri yang ditempatinya, seperti itu. Dan juga tidak hanya berjuang itu saja, saudaraku, ya, juga termasuk berjuang menata tatanan-tatanan yang rusak, berjuang
memperbaiki moral manusia yang sudah rusak, akhlak yang sudah tidak karuan, dan membimbing masyarakat untuk selalu mengedepankan budi pekerti, mengedepankan akhlak, mengedepankan etika, mengedepankan bahasa lainnya tata krama, seperti itu ya. Nah, jadi cobaan dan masalah tentu saja tetap merasakan ya, sang kinasih Saturupinit itu tetap merasakan. Nah, seperti itu. Tahu dari mana saudaraku? Ya, tahu dari mana? Rahasia deh. Ya, saya tidak sampaikan kalau itu tahu dari mananya. Ya, pokoknya saya bercerita kalau memang dirasa menurut kalian ada manfaatnya, silahkan bisa disimak seperti itu ya. Tapi kalau dirasa tidak ada ya biasa silahkan di skip kalau tidak suka seperti itu ya. Nggak usah mencaci maki, nggak usah mengolok-olok ya kan. Karena kan sama-sama manusia yang terkadang menurutnya dirinya sendiri itu benar, tapi bisa jadi menurut orang lain masih salah gitu. Jadi kalau mau ngomong yang sekiranya jelek, ngotot-ngotot, itu harus bercermin dulu dong kita siapa. Nah, dan kita harus memahami sangkan paraning dumadi seperti itu, biar agak sadar seperti itu ya. Emang kamu sudah sadar Pak Kang Ridwan? Ya insya Allah ketika lagi sadar, ketika lagi tidak ya biasa manusia ya, makanya silakan diingatkan ya, diingatkan, dinasehati. Karena saya juga tidak anti kritik, justru saya sangat mengharapkan ketika ada hal yang salah bisa dikritik saja dan juga dinasehati, dikasih solusi ya. Kritik di sini kan seharusnya orang itu paham loh, dan bisa membedakan antara kritik dengan cemoohan, bullying ya, atau menjatuhkan, mencaci maki, harusnya bisa membedakan. Kadang-kadang orang katanya sedang mengkritik, katanya sedang menasehati, katanya sedang menyadarkan, namun ternyata isinya caci makian ya, yang akhirnya malah orang yang dikritik itu tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Ya dicaci maki ya, akhirnya ya malah jadi merasa bahwa orang ini sombong, orang ini memusuhiku kan gitu kan. Akhirnya ya dilawan kayak gitu. Akhirnya dua-duanya tidak ada yang sadar. Dua-duanya masuk kategori orang yang sedang panas seperti itu. Nah, maka dari itu saudaraku, ya kita bisa belajar dari sifat-sifat sang kinasih Saturupiningit, yang mana sang kinasih itu sabar, tegas, bijaksana, ya, tidak suka melukai perasaan orang, ya. Pokoknya itulah yang perlu kita terapkan di dalam diri kita seperti itu. Tentu saja karena memiliki visi misi, ya, jadi perjuangannya sangat berhati-hati. Ada sih sebagian spiritualis yang mengatakan bahwa Saturupinit itu tidak tahu kalau dirinya yang disebut-sebut Saturupiningit. Namun Saturupinit itu memiliki perasaan bahwa dirinya adalah orang yang memang harus berjuang. Ya. Orang yang memang mendapatkan amanah untuk berjuang seperti itu. Jadi maksudnya tidak merasa bahwa saya Saturupiningit, saya selama ini adalah orang yang dicari. Saya adalah orang yang selama ini dibahas oleh orang-orang banyak. Bukan seperti itu, tapi dirinya merasa bahwa ada tugas yang memang harus dijalankan. Ada perjuangan yang memang harus dikerjakan dan dilaksanakan. Seperti itu. Namun tidak lepas dari yang namanya masalah, tidak lepas yang dari namanya cobaan, tidak lepas dari yang namanya rintangan. Hanya saja nanti rintangan demi rintangan akan dilalui dengan baik. Masalah demi masalah akan diselesaikan dengan baik. Seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu saudaraku,
Nah, kita selaku para orang-orang yang sedang menanti kemunculan Sang Kinasih Satur Piningit, mudah-mudahan kita juga menjadi bagian orang yang berjuang bersama Sang Kinasih Satur Piningit. Jadi kita harus membantu, walaupun sebetulnya Sang Kinasih Satur Piningit itu tidak meminta untuk dibantu, itu tidak, karena kan di sini kan intinya bahwa Sang Kinasih Satur Piningit itu kan merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang harus berjuang, ya, orang yang harus berjuang gitu loh. Jadi dibantu dan tidaknya tidak ngaruh. Ya, dibantu pun ya Sang Kinasih Satur Piningit itu ya merasa bahwa saya harus berjuang gitu. Namun kan kalau ada yang membantu itu sangat luar biasa, karena mempercepat untuk visi misinya itu betul-betul tercapai, yaitu memakmurkan negara, memakmurkan rakyat, ya, memperbaiki moral-moral yang sudah rusak, memperbaiki atau mengajak orang-orang untuk selalu mengedepankan etika, adab, akhlakul karimah, tata krama ataupun budi pekerti, seperti itu. Cukup sampai di sini untuk pembahasan atau ngecaprak pada video kali ini, video offline bagi saudaraku yang sudah membantu mengembangkan channel saya doakan rezekinya lancar, ya. Dan silahkan saudaraku yang belum subscribe terlebih dahulu, seperti itu ya. Saya akhiri untuk video kali ini, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung tumati. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam setuluran, sak lawas selawas, horas.